Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Rustandi MPD selaku dosen dari mata kuliah jurnalistik karena telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya kelompok 12 untuk mempresentasikan materi mengenai resensi buku. Adapun anggota kelompok dari kelompok 12 diantaranya ada Fuji Lestari Anjani dengan NPM 2050300085, ada Anissa Rahayu dengan NPM 2050300099, dan ada saya sendiri Risma Damayanti dengan NPM 2050300115. Teman-teman semua, dalam beberapa waktu ke depan, kita bersama-sama akan mempelajari mengenai resensi buku. Apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini? Yang pertama, kita akan membahas mengenai resensi buku. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan resensi buku. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat resensi buku. Ada langkah-langkah resensi buku, ada kaidah kebahasaan dalam resensi buku, ada ciri-ciri dari meresensi buku, ada jenis-jenis resensi buku, ada struktur resensi buku, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai contoh dari resensi buku yang kita pilih dalam pertemuan hari ini. Saya harap teman-teman semua dapat menyimak dan memperhatikan mengenai pembahasan dalam hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan resensi buku. Resensi secara etimologi dari bahasa Latin yaitu referens atau revidere, dan bahasa Inggris itu review. Dari kata resensi sendiri mengandung makna dasar yaitu memeriksa, mencermati, meninjau, atau melihat kembali sesuatu. Lalu slide selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan resensi buku atau meresensi buku. Meresensi buku sendiri merupakan sebuah kegiatan membaca, menganalisis, memahami, mengevaluasi, dan mengungkapkan kelebihan dan kelemahan dari sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Lalu slide selanjutnya itu tujuan dari meresensi buku. Terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan utama dari resensi buku sendiri ialah memberikan tanggapan atas isi buku tersebut sebagai informasi kepada calon pembaca buku itu. Lalu tujuan kedua yaitu tujuan dari meresensi buku sendiri ialah hendaknya menjadi acuan bagi penulis resensi dalam mengembangkan resensi yang akan yang disusunnya, dan juga sebagai salah satu acuan atau sebagai salah satu kriteria bagi media yang akan mempublikasikannya. Lalu slide selanjutnya itu manfaat resensi. Terdapat 3. Yang pertama itu menjadi bahan pertimbangan, di mana dalam menjadi bahan pertimbangan bagi penulis resensi, juga menjadi bahan pertimbangan untuk calon pembaca. Lalu yang kedua itu mendatangkan nilai ekonomis. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu menjadi ajang promosi bagi buku tersebut. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun resensi. Terdapat 6 langkah dalam menyusun resensi. Yang pertama itu persiapan, di mana sang penulis ini hendaknya memilih buku yang akan diresensi. Lalu langkah selanjutnya yaitu membaca, di mana penulis resensi ini akan membaca buku secara cermat dan juga teliti. Lalu langkah yang ketiga yaitu melakukan analisis. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat
kita dapat dengan mencermati kelebihan dan juga kekurangan dari isi buku yang akan diresensi. Lalu ya langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi. Langkah mengevaluasi ini diperoleh dari mencermati isi, penyajian, dan juga bahasa yang dipergunakan dari buku yang akan diresensi. Lalu langkah selanjutnya yaitu menulis. Penulis resensi ini akan menuliskan naskah resensi secara sistematika. Lalu langkah yang terakhir atau langkah yang keenam yaitu menyunting, di mana penulis ini akan membaca kembali hasil naskah resensi yang telah dituliskannya. Cukup sekian penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yang akan saya paparkan yaitu tentang kaidah kebahasaan resensi. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah, lalu. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebaban, karena dan sebab. Yang keempat menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, hal ini ditandai oleh kata jangan, harus, setidaknya, ayo, dan mari. Selanjutnya ciri-ciri resensi. Yang pertama memiliki gaya bahasa yang menarik. Yang kedua memiliki struktur yang tertata rapi, jelas, dan teratur. Yang ketiga ditulis dengan cermat dan akurat. Yang keempat hubungan antara bab yang satu dan yang lainnya harus saling berkaitan. Yang kelima, berisi mengenai tentang kelebihan buku. Yang keenam, berisi tentang kekurangan isi buku. Yang ketujuh, terdapat tujuan dan latar belakang penulis. Dan yang kedelapan, terdapat identitas buku. Jenis-jenis resensi. Yang pertama ada resensi informatif, yakni berisi informasi suatu karya. Yang kedua ada resensi evaluatif, yakni ulasan yang berisi penilaian tentang suatu karya. Yang ketiga resensi informatif dan evaluatif, yakni perpaduan antara ringkasan karya dan penilaian baik buruk. Struktur resensi. Yang pertama ada identitas, yakni mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Pada bagian ini umumnya tidak dinyatakan secara langsung, seperti yang tampak pada teks ulasan film atau lagu. Yang kedua ada orientasi. Nah, pada bagian ini biasanya terletak di paragraf pertama, yakni penjelasan tentang kelebihan buku, seperti penilaian yang baik dari si pembaca, dan penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Yang ketiga ada sinopsis, berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis tentang isi novel. Yang keempat ada analisis, yakni berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Dan yang terakhir ada evaluasi, yakni berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, selanjutnya ada resensi buku. Kelompok kami mengambil buku Merakit Kapal. Yang pertama ada identifikasi, judul Merakit Kapal, penulis Miura Shiwon, ahli bahasa Ninuk Sulistiawati, penerbit Gramedia Pustaka Utama, ISBN atau digital 9786020650685 atau 9786020650692, halaman 296 halaman, harganya 95.000 dan tahunnya tahun 2021. Nah, ringkasan buku dari Merakit Kapal ini adalah selama masa-masa sekolah, kamu pasti pernah dengan anak yang wajahnya selalu terbenam di balik buku. Orang-orang yang menyukai buku, hidupnya tidak akan pernah lepas dari rangkaian berbagai kata. Mereka yang bekerja di redaksi kamus adalah orang-orang yang sangat menyukai kata-kata, termasuk Araki.
seseorang laki-laki setengah baya yang sedang membutuhkan pengganti. Ia telah memutuskan untuk pensiun dari kantor redaksi, dari posisi ketua, dan ingin menyerahkan tanggung jawab penyusun kamus Daikota ke penerusnya. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai meresensi buku berjudul Merakit Kapal. Dalam resensi tentunya harus ada penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan buku. Nah, untuk kelebihan sendiri dari buku Merakit Kapal, yang pertama dari buku tersebut itu memberikan informasi mengenai bagaimana penyusunan daikotai atau kamus di negara Jepang. Nah, terdapat beberapa sudut pandang yang berbeda dalam penyusunan kamus tersebut dari setiap tokoh yang terdapat dalam buku novel ini. Yang kedua, tema yang diambil ini sangat unik dan berbeda. Nah, ini menjadi suatu hal yang baru bagi pembaca mengenai tema tersebut. Yang selanjutnya, konflik yang diambil dalam cerita ini sangat apik, seakan relate mengenai kehidupan di penerbitan Genbu. Untuk yang terakhir, nah sebenarnya dalam novel ini tuh tidak banyak karakter, namun antara tokoh utama dan tokoh pembantunya itu memiliki karakter yang unik masing-masingnya itu sehingga membuat porsinya itu sangat pas dan mengisi untuk setiap karakternya. Selain itu juga sehingga pesan yang disampaikan di dalam buku itu bisa tersampaikan secara mendalam. Nah, persis seperti judulnya yang puitis dan memiliki makna yang mendalam, Merakit Kapal. Mengapa sih diberi judul Merakit Kapal? Ternyata dijelaskan dalam halaman 30 sampai 31 di situ ada kata-kata bahwa kamus adalah kapal yang mengarungi lautan kata. Dengan memiliki kapal bernama kamus, manusia mengumpulkan cahaya-cahaya kecil yang mengapung di permukaan laut kelam agar bisa menyampaikan pikirannya kepada orang lain dengan kata-kata yang paling tepat dan sesuai. Tanpa kamus, kita hanya akan berdiri terpaku di hadapan lautan yang maha luas, merakit kapal yang cocok untuk mengarungi. Kata-kata tersebut terdapat dalam buku Merakit Kapal pada halaman 30 sampai 31. Untuk selanjutnya, setelah kelebihan, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari buku Merakit Kapal. Karena ceritanya tersebut menjelaskan bagaimana penyusunan daikotai atau kamus di negara Jepang, sehingga banyak sekali istilah-istilah bahasa Jepang atau kosakata yang cukup banyak digunakan. Selain itu juga terdapat beberapa alur yang menurut saya itu kurang dijelaskan, seperti itu. Semua, untuk selanjutnya saya akan menampilkan beberapa contoh resensi buku yang diterbitkan di koran. Nah, untuk yang diterbitkan di koran itu tidak mesti harus yang non-fiksi saja, novel yang atau buku yang non-fiksi pun bisa diterbitkan. Contohnya itu yang non-fiksi itu ada yang resensinya berjudul Dongeng Ajaib yang Menginspirasi dalam buku resensi buku Dongeng Aneh bin Ajaib. Nah, untuk non-fiksinya sendiri ada resensi yang berjudul Hidup Sehat Tak Harus Mahal dalam buku Sehat Itu Bisa Murah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada juga resensi buku berjudul Peran Kejawen dalam Penyebaran Islam. Itu resensi buku dari ilmu mistik kejawen. Selanjutnya ada Berguru pada Sang Maha Guru, itu dari buku Kiai Haji Mamun Zubair. Terus yang selanjutnya ada Misteri Patunggara. Resensi bukunya berjudul Hidup Tenang dengan Mendekati Tuhan. Nah, sebelum ditutup, teman-teman semua, ini merupakan beberapa daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam pertemuan hari ini. Teman-teman semua, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.